stay back home. No, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Oh, come, bitter and broken, come, with fears unspoken, come, taste of His perfect love. Oh, come, guilty and hiding one, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. He's the Lamb who was given, slain for pardon. His promise is peace for those who believe. He's the Lamb who was given, slain for pardon. His promise is peace for those who believe. So come, though you have nothing, come. He is the offering. Come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang-orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Ibadah malam Natal ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Muliakanlah Allah kita, berikan penghormatan bagi Dia, Raja di atas segala raja, sebab begitu besar anugerah yang telah Dia berikan bagi kita. Ketiganya
Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Siapa yang layak menerima hadiah itu? Adakah di antara kita yang layak menerima hadiah anugerah dari Tuhan? Anak-anak memang bisa dikatakan yang paling suci di antara kita semua. Tapi apakah yang mereka lakukan sungguh berkenan di hadapan Allah? Kata-kata yang sering menyakitkan teman-teman mereka, perilaku yang ditunjukkan untuk membuat kawan merasa tidak berharga. Saya kira mereka tidak layak. Atau mungkin remaja-remaja gereja yang ada di sini. Bisakah mereka dikatakan cukup dewasa sehingga layak menerima hadiah anugerah itu? Tapi lihatlah, bukankah mereka terus memupuk kebohongan dan kecurangan? Bukankah segala cara mulai diambil untuk mencapai keberhasilan? Nampaknya yang ada di dalam diri mereka adalah bibit kelicikan. Saya kira mereka juga tidak layak. Mungkin pemuda-pemuda Kristen yang hidup berintegritas layak menerima hadiah anugerah ini. Tapi sungguhkah kehidupan mereka berintegritas di hadapan Allah? Bukan kesucian hidup lagi yang mereka pertahankan, tapi hidup yang senang, hidup yang nikmat, hidup yang bebas. Itulah yang mereka inginkan. Jelas sekali mereka tidak layak. Kini tersisa dewasa di segala umur. Hidup kian berat bagi mereka, masalah kian banyak menimpa mereka. Bukan Tuhan yang mereka cari, melainkan uang. Melainkan rasa aman di dalam hal-hal duniawi. Curang adalah hal yang biasa, manipulasi kebenaran bukanlah kekejian bagi mereka. Memang sejak lahir di dunia ini, kita semua tak pernah luput dari dosa. Tak ada siapapun yang layak menerima hadiah anugerah itu. Sesungguhnya karena kitalah Kristus mengalami penderitaan yang hebat. Akibat dosa kita, Dia dianiaya dan disiksa. Dia rela menanggung akibat dari segala pelanggaran kita. Karena kasih dan anugerahnya yang begitu besar. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As little children, we will dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason
gave all he could give to show us the reason to live. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Ia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia boleh menderita, dan karena kita dia disalibkan. Mari angkat suara kita bersama, katakan. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, untuk hidup yang Jemaat sekalian, kita akan datang ke hadapan Tuhan dan mengakui setiap kesalahan dan dosa kita di hadapannya melalui bacaan bertanggapan kita. Bersama-sama, kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena pula, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kami. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau kami nanti-nantikan sepanjang hari. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapa yang layak menerima? Nak, ayo kita makan. Kamu kan mau berangkat sekolah. Keiko, ayo kita makan. Nanti kamu telat loh. Mana sih? Siap-siapnya kok lama banget sih? Keiko, waduh kemana sih Keiko? Keiko? Loh, Keiko, kamu kenapa? Sakit, Ma. Kamu sakit? Mama sakit. Yang mana yang sakit, Nak? Mama sakit. Aduh, sakit banget, Ma. Keiko? Kenapa kamu? Gak tahu, Ma. Sakit banget, Mama. Loh, ini kan sudah dari lama ini sakitnya. Masih sakit sampai sekarang nih, udah berapa hari ini? Masih, Ma. Sakit banget, Ma. Mama kasih minyak ya. Ya, Kay, Mama kasih minyak ya, kalau gitu ya. Iya. Terus gimana ini, Kay? Udah gini aja lah, hari ini kamu gak usah sekolah. Ya, kita pergi aja ke dokter, oke? Mama bawa kamu ke rumah sakit. Nggak mau, Ma. Aku hari ini ada ujian akhir, Ma. Nanti Mama telepon gurumu, Mama bilang kamu gak bisa sekolah. Ini gak bisa, Kay, kayak gini diterusin. Nggak Kamu mau, harus Ma. diperiksa dokter. Aku nggak mau susulan, Ma. Nih, lihat, kamu udah berhari-hari demam naik turun. Ini mulai naik lagi, nih, mulai demam Nggak lagi. mau, Ma. Sudah lah, Nak. Aku Ayo, Nak. susulan. Sudah, Nak. Kita nggak usah pakai minyak. Sudah, kita langsung ke dokter aja. Nanti biar dokter periksa dulu ya. Oke? Ayo, cepet yuk. Kita harus cepet ke dokter supaya kamu cepat sembuh, cepat diobati sama dokter ya. Ayo, kita berdiri ya. Yuk, ayo. Sakit banget ya, tahan ya, Nak ya. Ma, sakit. Ya, tahan ya. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Kita udah dulu. Pelan ya, pelan-pelan. Iya, Nak. Cek. Oke. Pelan-pelan ya, Nak. Masih sakit ya, sakit banget. Iya, iya. Tunggu ya. Tunggu. Ini kita udah sampai rumah sakit. Pelan-pelan jalannya, pelan-pelan, Nak. Aduh. Oh, ini. Sus. Ya. Iya, Sus bisa tolong, Sus. Anak saya sakit, Sus. Bisa tolong dicarikan dokter, Sus. Ya, Bu. Keluhannya apa ini ya? Saya juga kurang paham, cuma tadi pagi itu dia mengeluh terus perutnya sakit sama pinggangnya juga. Sebenarnya sudah beberapa hari. Iya, Nak, ya, Nak. Sudah beberapa hari sakitnya, Sus. Terus ada demam gitu, Sus. Baik, Bu. Silakan duduk dulu di sebelah sana ya. Iya. Ayo pelan-pelan ya. Tolong ya, Sus, supaya cepet ya, Sus. Saya akan takut- coba hubungi saya dokternya takutnya dulu ya. Tambah parah, ya, Sus. Ya. Karena ruang IGD sedang penuh, Bu. Oh, iya. Harap tunggu sebentar ya. Iya, Saya akan iya. coba Iya, carikan Sus. pertolongan segera. Iya, Sus. Ma, sakit banget, Ma. Iya, tahan ya. Bentar lagi kita ketemu dokter ya. Tunggu ya, sayang. Sakit banget, Ma. Iya, Mama ngerti sakit. Ha.
bagian sini ya sakit Iya, ya. Ma. Iya. Sus, bisa tolong cepet ya Sus? Permisi Bu, Ya. ini sudah ada dokternya yang bisa. Oh iya. Mari Oh iya Sus. saya antarkan. Ini artinya duduk. Iya iya tolong Sus. Ayo kita mau ketemu dokter ya. Artinya Hati-hati. duduk pindah kursi roda dulu. Suster bantuin ya. Mari saya antarkan Iya Bu. iya, mari Sus. Nanti kalau sudah sampai akan diperiksa sama dokternya dulu Iya ya. iya. Mundur. Ini loh. Iya dokter. Begini Bu, Gimana? berdasarkan gejala yang ditunjuk oleh anak Ibu, Iya. serta seperti pucat, serta demam tinggi, secara berulang-ulang, hampir 3 bulan ini, lalu ada keluhan yang mengacu pada infeksi saluran kencing, Iya dokter. maka kami tadi sudah menyarankan anak Ibu untuk melakukan serangkaian tes, baik itu tes darah, tes urin, lalu kita juga melakukan tes LFG atau laju fristasi glomerulus Iya. untuk melihat fungsi dari ginjal anak ibu. Iya benar. Hasilnya Ah, gimana? Lalu kita juga sempat melakukan USG Oh iya. untuk memastikannya lagi. Setelah mengikuti rangkaian tes itu dan melihat hasilnya Bu, ternyata kami menemukan bahwa anak ibu mengalami gagal ginjal permanen. Apa dok? Gagal ginjal. Iya, Tapi anak saya masih kecil dokter. Dia masih SMP dokter. Nggak mungkin dong anak sekecil itu bisa gagal ginjal. Sekarang apa yang harus saya lakukan dokter? iya Bu, gini. Kita akan pastikan mengupayakan yang terbaik untuk anak ibu. Iya dok tolong Ya, dok. untuk kesembuhan anak ibu. Sementara ini akan saya resepkan obat dulu. Nanti untuk mengurangi rasa sakitnya, nanti beberapa hari ibu bisa kembali kemari untuk melakukan tes tambahan lagi Bu. Untuk memastikannya. Baik dokter. Oke. Ya, Terima kasih dokter. sama-sama Bu, sama-sama. Ma, sakit banget, Ma. Tunggu ya nak ya. Mama ambil obat dulu ya. Tunggu ya. Sus, bisa Ya, tolong Bu. antar saya untuk menebus obat dari dokter Sus? Ya, mari saya antar ke sebelah sana. Ayo. Mari Bu. Sesungguhnya penantian kita akan kedatangannya telah digenapi. Keselamatan yang besar itu telah dianugerahkan melalui kelahiran Kristus. Sambutlah kedatangannya, biarlah kasih dan keselamatan yang dibawa sungguh lahir di dalam hati kita. Layakanlah hatiku
gimana? Udah enakan ya? Lumayan, Ma. Udah minum obat dokter sudah lumayan ya? Enggak sesakit yang kemarin berarti ya? Iya, udahan Ma. ya? Iya, kita tinggal tunggu periksa dokter ya. Kita tunggu hasilnya ya, pasti sembuh ya. Pasti kamu bisa sembuh. Oke. Ya, Suster. Eren, mari Bu, silakan. Oh, iya. Yuk. Pagi dokter. Oh, Pagi, selamat dokter. pagi. Mari silakan. Iya dokter, Keiko bilang sudah enakan loh, habis minum obat dari dokter itu. Iya. Jadi hasilnya gimana dokter? Jadi begini Bu, Iya, tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan kembali terhadap anak ibu. iya. Memang untuk gagal ginjal seperti ini, tindakan yang bisa kita lakukan hanya dengan cuci darah. Tapi setelah kami melihat semua dengan kondisi ginjal anak ibu dan memperhitungkannya, ternyata ginjal anak ibu ini sudah tidak kuat lagi Bu, jika hanya cuci darah. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi kita kalau kita paksakan hanya melakukan cuci darah, maka saya khawatir anak ibu ini tidak bisa bertahan lama dari yang kita perkirakan. Ya Tuhan, jadi yang harus kita lakukan lagi apa dok? Apa ada yang hal lain yang bisa kita lakukan dokter? Ada solusi terakhir yang kita coba adalah dengan melakukan transplantasi ginjal pada anak ibu. Tapi kami harus minta maaf Bu, karena untuk saat ini list daftar tunggu untuk yang menerima donor sudah sebanyak ini Bu. Ya Tuhan. Dok, jadi apa yang harus saya lakukan sekarang dok? Dok, tolonglah dok, carikan satu jalan keluar yang lain. Saya nggak bisa kehilangan anak saya dokter. Iya. Aku nggak mau bisa sama Mama. Iya. Maaf Bu, sepertinya kami juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa nggak ada solusi lain dokter atau cara lain? Tolong dokter, apapun akan saya lakukan dokter. Pokoknya anak saya harus sembuh dokter. Apapun saya lakukan dokter. Tolong dokter supaya anak saya bisa disembuhkan. Ada satu cara lagi Bu yang bisa kita upayakan untuk menyelamatkan anak ibu. Iya dok. Begini, anak ibu kan harus segera menerima donor ginjal agar kita bisa segera melaksanakan transplantasi ini Bu. Iya. Satu-satunya cara adalah jika ibu bersedia mendonorkan ginjal ibu sendiri kepada anak. Ginjal saya dokter. Apakah anak saya kemudian bisa sehat kembali? Apakah dia bisa disembuhkan dokter? Tentu bisa Bu. Kalau ginjal ibu cocok dengan dan bisa diterima oleh tubuh anak ibu. Oleh karena itu kita akan melakukan pemeriksaan lebih lengkap lagi. Dan kalau memang cocok dan bisa, ibu nanti anak ibu juga harus beradaptasi dengan ginjal ibu dan melakukan serangkaian pemeriksaan dan kontrol rutin dan harus meminum obat secara rutin. Nah, ada jalan keluar nak biar kamu bisa sembuh kembali. Iya. Kamu pasti bisa sehat lagi ya, kamu bisa main sama teman-temanmu lagi ya. Iya, tapi paling penting aku mah sama Mama. Iya, dokter. Saya akan ambil opsi itu dok. Saya akan lakukan apa saja untuk menyembuhkan dia dok. Oke. Ini ada juga formulir yang mungkin harus ibu isi dan kita akan melakukan serangkaian tes setelah ini Bu. Baik dokter. Baik. Kalau begitu saya permisi dulu dokter. Iya, sama-sama Bu, sama-sama. Mari, makasih dokter. Mari sus. Mama, aku beneran bisa sembuh. Iya pasti sembuh ya. Kita berdoa sama Tuhan ya, kamu pasti bisa sehat ya. Iya, aku percaya sama Mama.
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Soalnya kita boleh bangkit berdiri bersama. Telah lahir bagi kita Raja mulia, Raja damai yang besar. Mari bangkitlah dan bersoraklah. Nobatkanlah Sang Raja penebus yang telah memberikan dirinya bagi setiap kita manusia yang berdosa. Mari bersuka cita bersama. Kita mau katakan bersama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermandungkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Kau memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Semua tepuk tangan, come on! Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermandungkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ya nobatkanlah Sang Raja penebus. Semua katakan 1, 2, 3, come on. Ya nobatkanlah Sang Raja penebus. Wahana sorga bergema, memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan kekal. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Bersama kita naikkan pujian sekali lagi. Nobatkanlah Sang Raja penebus. Wahana sorga bergema, memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Memuji Juru Selamat, memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan.
sekarang Keiko udah sehat. Gimana Kei? Masih sakit-sakit dikit? Udah nggak terlalu sih, Mak. Nggak terlalu sakit? Iya. Ayo kita makan buah dulu ya. Ini kan kesukaannya Keiko nih, jeruk. Tadi udah mama kupasin. Nak, besar. Selamat pagi adik. Pagi-pagi Bu, dokter. Pagi. Gimana keadaannya? Udah kok, udah enakan kok dokter. Wah, kamu memang anak yang hebat. Sekarang dokter mau periksa dulu ya. Oke dokter. Gimana dok? Wah, kondisimu sekarang makin baik, anak hebat. Sudah membaik ya dok ya kelihatannya. Gimana? Masih ada rasa sakit? Udah nggak sesakit dulu sih dok, cuma di sini agak nyeri aja gitu. Oh iya, itu kan kejahitan. Nanti akan dokter berikan resep supaya anak lebih nyaman lagi ya. Makasih dokter. Iya, gimana kondisimu sendiri? Saya sudah sehat dok, saya nggak ada masalah. Terima kasih loh dokter. Wah. Ya, terima kasih dokter sudah bantu Keiko sampai sekarang ya udah bisa sehat lagi. Wah, ibu ini memang ibu yang hebat. Mau berkorban tuanya untuk menyelamatkan anaknya. Enggak lah dok, kita kan orang tua ya. Apapun akan kita lakukan buat anak kita. Yang penting kan anak kita sehat ya kan. Pengorbanan apapun nggak ada artinya rasanya ya dokter. Saya tidak bisa membayangkan Bu, cinta dan pengorbanan ibu sangat menginspirasi saya. Enggak lah dok, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan saja. Jadi saya bisa sampai sekarang seperti ini dok. Iya. Mamaku kan emang hebat dok. Iya. Terima kasih banyak ya dokter. Karena Sama-sama. sudah bantu Keiko. Saya juga senang bisa membantu kesembuhan kalian berdua. Iya dokter. Oke, Iya. saya akan periksa pasien lagi. Oh, Bu. iya, Mungkin silakan. besok saya akan kontrol lagi ya. Iya, terima kasih Makasih dokter. dokter. Beneran ya Kei? Sudah nggak sakit? Iya Ma, udah nggak sakit dulu kok. Oh. Mama gimana? Masih sakit kah? Enggak lah mama nggak ada sakit kok. Nggak apa-apa mama. Loh ini kok tiba-tiba peluk-pelukan manja-manjaan gini apa tuh? Ada apa tuh? Mama, makasih Ma udah kasih ginjal Mama ke aku. Padahal aku masih sering buat salah ke Mama. Aku masih sering bikin Mama marah. Tapi Mama rela ngasih ginjal Mama ke aku. Ya ampun Keiko. Mama itu ngasih ginjal mama ke kamu tuh bukan karena kamu anak baik. Bukan karena kamu tuh bikin mama bahagia, bukan. Tapi karena kamu tuh anak mama. Karena mama tuh sayang sekali sama kamu. Mama tuh mau kamu sehat, mau kamu tuh bisa tumbuh kuat, bisa main-main lagi sama teman-teman, bisa jalan-jalan lagi sama mama. Ya, bukan karena kamu sudah bikin mama bahagia, maka mama kasih ginjal ke kamu. Ya nak ya, mama sayang sama Keiko ya. Keiko juga sayang Mama. Makasih ya Ma. Iya nak. Makasih Ma. Iya. I love you Mom. Love you too. Thank you. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan
Ini sebuah anugerah Tuhan bagi kita semua. Kiranya setiap kita boleh memuji namanya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada malam Natal hari ini. Kita bersyukur juga boleh menyaksikan ya drama Korea yang sungguh mengharukan ya bagi kita semua. Terima kasih untuk tim puji-pujian, penyembahan, untuk tim drama semuanya. Juga panitia Natal yang saya dengar masih muda-muda. Luar biasa sekali boleh mempersiapkan setiap acara pada malam hari ini. Saudara-saudara, saya waktu duduk di bawah saya rindu mendengar suaranya jemaat. Kayaknya kok saya nggak dengar gitu ya. Bolehkah kita nyanyi satu lagu ya, akapela aja. Saya pengen dengar suara dari setiap rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Sebab Natal tak akan kasih-Mu hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Ini mah masih 200-an orang, saya dengar yang datang 500-600-an. Kita berdiri yuk nyanyikan lagu ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Nyanyikan dengan hatimu, biar suaramu itu keluar dari hatimu. Hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di sekali lagi. Sebab Natal tak kasih. Amin. Hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, di tempat ini kami rindu untuk berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, dan biarlah Engkau Yesus yang mengubahkan kehidupan kami. Di tempat lain kami tidak menemukan Yesus. Di mall kami tidak ketemu Yesus. Tetapi di tempat ini ya Tuhan, ketika Natal ini kami peringati, kami mau mengenal Engkau lebih dalam, kami mau berjumpa dengan Tuhan. Ubahkan kami ya Tuhan. Sebab Natal ini tidak akan berarti apa-apa tanpa Kristus yang lahir dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan ya Tuhan tentang kasih-Mu itu malam hari ini. Kiranya Tuhan memimpin setiap kami, melawat hati kami. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh memperbaharui iman kami, mengubahkan kami. Tuhan tolong beri kuasa atas hamba-Mu yang menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dalam segala kelemahan dan keberdosaannya. Kiranya Tuhan memakainya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga kelima, dilanjut ayat 9 hingga ayat yang ke-14 saja ya. Kita tidak baca sampai 18, kita baca sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara-saudara bisa menyimak ayat demi ayat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkannya dan terus berusaha berjuang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa tahun terakhir ini kalau kita berbicara tentang gift atau hadiah, ada cara baru untuk memperoleh hadiah di media sosial. Next slide-nya, sorry saya akan banyak bilang next ya. Kayak tukang parkir karena saya nggak bisa pakai pointer. Nah, ada cara baru untuk kita bisa mendapatkan sebuah hadiah. Ya. Anak-anak muda mungkin lebih familiar dengan program ini, namanya program giveaway. Apa itu giveaway, saudara-saudara? Giveaway adalah jenis promosi yang memberikan hadiah dengan sejumlah persyaratan tertentu. Tentunya sejumlah orang yang mengikuti program ini akan diundi dan hanya 1 sampai 3 orang pemenang saja yang mendapatkan hadiah ini. Ya, program giveaway ini dipakai supaya bagi perusahaan gitu ya untuk mempromosikan sesuatu produk dengan cara yang murah sebenarnya. Ya, dengan orang-orang yang banyak mengikuti giveaway ini melakukan follow, like, share, repost gitu ya. Tentunya produk yang baru itu akan semakin tersebar luas di media sosial. Orang-orang akan cepat untuk mengenali produk itu. Nah, saudara-saudara, selanjutnya next. Tahun 2017 akhir saya pernah iseng-iseng untuk mengikuti yang namanya program giveaway ini. Ya, saya iseng-iseng ikut sebuah alat brewing coffee, gitu ya, Caflano Classic namanya. Ini sebuah produk yang baru, belum muncul di toko-toko di mall, belum ada, saudara-saudara. Ini benar-benar baru dan ini dipromosikan melalui giveaway ini. Saya mengikutinya dengan syarat yang begitu mudah. Hanya cukup follow, like, repost, kemudian share ke beberapa teman. Ya, saya lakukan 1, 2, sampai 3 menit, klik di handphone dan selesai. Setelah itu saya tinggal menunggu, siapa tahu menang. Ya. Nah, saudara-saudara, tak sangka, tak diduga saya mendapatkan hadiah ini. Ya, ini saya mendapatkan hadiahnya. Ya. Saya mendapatkan hadiah ini, sebuah alat brewing coffee ini seharga kalau disuruh beli seharga 1,5 juta, saudara-saudara. Wah, kalau waktu itu 2017 saya masih mahasiswa seminari lagi. Gak mungkin bisa beli ini, saudara-saudara, seharga 1,5 juta ini. Senangnya minta ampun, saudara-saudara, waktu saya menang undian hadiah ini. Dapat barang yang bernilai, dengan cara yang sangat mudah sekali, saudara-saudara. Sekalipun ada usaha, tetapi mudah sekali, bukan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang gift atau hadiah, tentu di sepanjang hidup saudara-saudara, Bapak Ibu semua, tentu pasti pernah mendapatkan hadiah. Siapa yang belum pernah mendapatkan hadiah? Ada? Nanti pulang saya kasih hadiah. Ya. Semua pasti sudah pernah merasakan mendapatkan hadiah. Nah, dari pengalaman saudara-saudara, kapan saudara biasanya mendapatkan hadiah? Atau kenapa sih saudara-saudara bisa mendapatkan hadiah? Next ya, lanjut. Kapan saudara-saudara bisa mendapatkan hadiah? Mungkin pada waktu saudara-saudara berulang tahun. Betul ya? Kalau saudara-saudara ulang tahun, biasanya, seharusnya gitu ya, dapat hadiah,
Saudara-saudara bisa tiba-tiba dapat hadiah dari seorang yang saudara-saudara kasihi. Atau saudara-saudara bisa request kepada papa, mama, kepada suami atau kepada istri. Mah, aku pengen ini ya besok waktu ulang tahun. Misalnya begitu ya. Saudara-saudara mendapatkannya waktu ulang tahun. Lalu waktu apa saudara-saudara? Mungkin waktu saudara-saudara berprestasi. Mendapatkan hadiah itu waktu saudara-saudara sudah berusaha keras mengerjakan sesuatu. Misalnya bagi saudara-saudara yang masih berkuliah ya, atau waktu masih studi, saudara berjuang keras, mati-matian belajar. Kemudian saudara-saudara mendapatkan hasil yang baik, lalu saudara-saudara mendapatkan hadiah. Atau waktu saudara-saudara yang bekerja sepanjang tahun 2022 ini, di tengah pandemik, sulitnya menjual barang, saudara-saudara berjuang keras, dan pada akhirnya di akhir tahun dapat bonus karena masuk target, dapat hadiah, bisa buat jalan-jalan. Saudara, dua hal itu minimal ya kita bisa mendapatkan hadiah. Nah namanya hadiah dari manusia, ya manusia kepada sesamanya semudah apapun selalu membutuhkan usaha, selalu butuh upaya. Selalu membutuhkan sebuah prestasi tertentu atau hak tertentu, kepantasan tertentu untuk bisa mendapatkan hadiah. Lalu apa ya saudara-saudara yang membuat hadiah itu bisa mempunyai satu nilai yang berharga? Apa yang membuat hadiah itu begitu bernilai? Mungkin saja kita sudah lama sekali menginginkan hadiah itu, lalu saudara-saudara mendapatkannya. Mungkin saudara-saudara seperti pengalaman saya tidak mampu beli hadiah itu, beli barang itu. Tiba-tiba saya mendapatkannya. Itu menjadi satu barang yang sangat-sangat bernilai. Mungkin juga hadiah itu menjadi bernilai ketika ada seseorang yang spesial di hati saudara-saudara. Dan saudara-saudara, orang yang spesial itu memberi hadiah kepada saudara-saudara. Seperti drama tadi ya. Si ibu yang begitu mengasihi anaknya, memberikan ginjalnya bagi anaknya. Ada ibu yang spesial bagi anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara berbeda dengan pemberian yang diberikan Allah. Next. Sangat berbeda sekali pemberian yang diberikan Allah kepada manusia. Namanya bukan hadiah. Saya sebut namanya adalah anugerah. Dalam pengertian Injil, saudara-saudara secara konkret, anugerah adalah kasih dan kemurahan hati Allah di dalam Kristus yang tidak layak bagi kita. Kita tidak layak menerima kasih Allah itu, kita tidak mampu dengan segala upaya untuk meraih pemberian Allah itu. Dan kita tidak berhak sama sekali, tidak pantas sama sekali untuk menerima kasih Allah itu, pemberian Allah itu. Karena kita ini manusia yang berdosa. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Efesus 2 ayat 4-5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kamu sudah mati, tapi kamu diselamatkan. Kita sudah mati, kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita ditolong, kita diraih, diangkat oleh tangan kasih kemurahan Allah itu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, hadiah berbeda dengan anugerah. Anugerah adalah more than gift itu, more than a gift, bahkan beyond a gift. Anugerah itu melampaui hadiah dari manusia kepada manusia. Anugerah itu melampaui apa yang dunia ajarkan tentang hadiah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes 1 itu menggambarkan keindahan dari anugerah Allah itu. Mari sama-sama kita boleh melihat Yohanes 1 itu saudara-saudara. Yang pertama, anugerah itu berbicara tentang siapa pribadi yang memberikan. Next. Pertama, anugerah berbicara tentang siapa pribadi yang memberikannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ibu dan anak yang dikisahkan di drama tadi selama ibadah itu dapat dikatakan menjadi sebuah gambaran yang mirip
mirip tetapi tidak sempurna untuk menggambarkan sebuah anugerah. Memang benar saudara-saudara, karena begitu besar kasih seorang ibu kepada anaknya sehingga dia memberikan organ tubuhnya, memberikan ginjalnya. Si ibu ini berkorban karena kasihnya kepada anaknya. Supaya anaknya ini bisa selamat dari maut, dari kematian. Tetapi saudara-saudara, anugerah melampaui apa yang dilakukan sang ibu itu. Kenapa saudara-saudara? Karena pemberian ginjal itu dari manusia kepada sesamanya. Dari ciptaan kepada ciptaan yang lainnya. Tetapi Natal saudara-saudara sebagai kisah anugerah Allah, itu seperti apa yang digambarkan di Yohanes 1, ayat 1 sampai yang ketiga. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum berbicara tentang pemberian Allah, Yohanes itu berbicara tentang Allah. Berbicara tentang sang pemberi anugerah itu. Sang firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu juga berarti pribadi Yesus Kristus. Ia bersama-sama dengan Allah. Itu berarti bahwa Yesus dan Allah itu sedang berhadapan muka dengan muka. Yesus berelasi dengan begitu intim dengan Allah. Ia menyatu dengan Allah. Dan Yesus Kristus adalah sang pencipta alam semesta ini. Pencipta langit dan bumi ini dan segala isinya. Yang menjadi pemberi bukan manusia. Tetapi Dia Allah pencipta langit dan bumi. Kalau begitu saudara-saudara, sang ibu yang rela berkorban memberikan ginjalnya menjadi hadiah yang sangat bernilai bagi anak itu. Betapa jauh lebih bernilainya saudara-saudara ketika Allah sendiri yang memberikan sebuah anugerah itu. Natal adalah anugerah yang diinisiasi, dikerjakan dan diberikan oleh sang firman. Next. Sekali lagi, Natal adalah anugerah yang diinisiasi, dikerjakan, dan diberikan oleh sang firman, saudara-saudara. Nah, saudara tidak berhenti sampai di situ, Allah sebagai pemberi itu memberikan dirinya sendiri. Next, ayat 4 sampai ke 5 berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Next. Baru-baru ini, belum lama ini ya, kita menyaksikan sebuah royal wedding dari keluarga Bapak Presiden kita. Ada yang ikut? Ada yang hadir? Apa souvenirnya waktu pernikahan itu dilangsungkan? Apa souvenirnya saudara-saudara? Tentu ada bermacam-macam ya, saya searching ada berbagai macam souvenir. Nah salah satunya ini, next. Nah, anduk saudara-saudara ya, handuk. Salah satu souvenirnya handuk saudara-saudara. Nah andai kata saudara-saudara itu datang ke royal wedding itu, saudara-saudara diundang, kemudian saudara datang ke bagian resepsionisnya gitu ya. Lalu saudara-saudara ditanya waktu datang, Bapak mau hadiahnya, mau souvenirnya, atau mau ketemu Pak Jokowi? Bapak mau hadiahnya atau mau ketemu Pak Jokowi? Kalau ketemu sama Pak Jokowi bisa duduk satu meja makan, bisa ngobrol, bisa foto bareng, nanti bisa diposting di Instagram. Pilih mana saudara-saudara? Wajahnya kok pengen handuk, enggak ya? Saya yakin saudara-saudara pasti pengen sekali ketemu Pak Presiden Jokowi. Ya. Pengen bisa makan bareng, ngobrol, tanya, ngeritik gitu ya. Foto bareng, itu pasti yang kita bersama-sama inginkan saudara-saudara. Kita pengen ketemu Pak Jokowi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dunia ini terus-menerus berusaha menarik kita kepada keindahan berkat-Nya. Daripada keindahan Kristus itu sendiri. Next.
Dunia ini terus menawarkan berbagai kesenangan-kesenangan Natal, saudara-saudara. Mal-mal yang mulai dihiasi oleh ornamen-ornamen Natal itu. Spot-spot foto untuk yang bercorak Natal, yang sehingga bisa dibuat berfoto bersama. Yang sangat-sangat instagramable, saudara-saudara. Tak ketinggalan Santa Claus itu tidak mau ketinggalan, mereka bersiap-siap untuk turun ke dunia, saudara-saudara. Mereka sudah mulai mencari anak-anak. Pertunjukan-pertunjukan yang spektakuler untuk mengisi kesenangan di hari Natal. Berbagai tawanan liburan bermunculan dengan diskon yang besar. Bonus-bonus akhir tahun. Berbagai makanan yang lezat. Juga termasuk tempat yang nyaman. Ini saudara-saudara untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Semuanya terlihat begitu indah. Semuanya terlihat begitu menawan hati kita. Dan membawa kita lupa tentang siapa yang menjadi pribadi Natal itu. Next, sesungguhnya Natal bukan tentang Allah memberi berkat-berkatnya. Tetapi dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Natal bukan tentang Allah memberi berkat-berkatnya. Tetapi dirinya sendiri dalam Yesus Kristus. Kenapa Yesus, saudara-saudara? Kenapa Yesus? Karena Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi itu. Dia ada di dalam dia ada hidup, ada zoe, saudara bahasa aslinya, kehidupan rohani. Dan dia adalah sumber terang manusia itu. Terang itu harus turun ke dalam dunia, di dalam kehidupan di dunia ini untuk menerangi manusia yang sedang ada di dalam kegelapan. Manusia yang sedang mengalami kematian itu, saudara-saudara. Saudara, saya yakin ada banyak cara kok Allah itu dapat menebus dunia ini, menyelamatkan manusia dari kegelapan, dari murka Allah itu. Ada banyak cara, nggak perlu Kristus itu turun ke dunia, saudara-saudara. Saya membayangkan ya saudara-saudara, misalnya cara pertama, ya Allah dengan kuasanya yang besar itu bisa memusnahkan seluruh manusia dari sorga, menurunkan air bah, menurunkan hujan api, seperti Sodom dan Gomora. Dimusnahkan, buatlah manusia yang baru, manusia yang lebih baik dari kita ini, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, bisa juga Allah itu berteriak dari atas sorga. Kalau mic saya dikasih echo ini lebih bagus, saudara-saudara. I love you 3000. I love you, you. Aku cinta kamu, iya kamu. Gitu ya. Kamu, aku cinta kamu. Lalu manusia semuanya dengan kagum. Terdengar suara dari sorga itu. Lalu bersujud menyembah. Lalu bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Lalu beberapa saat kemudian manusia ingat, pacarku aja bilang I love you, I love you. Bojoku aja bilang I love you, I love you. Tetapi omong tok. Saudara, Allah ternyata tidak hanya bertindak, tidak hanya diam, tidak hanya berkata-kata, tapi dia juga bertindak. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, sang firman itu, terang yang sesungguhnya itu datang ke dalam dunia. Sang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Next, diam saudara-saudara dalam bahasa Yunaninya skeno yang berarti tinggal di sebuah tenda. Tinggal di dalam tenda. Para pembaca Injil Yohanes yang pertama pasti langsung ingat, oh iya dulu kisah perjanjian lama ketika bangsa Israel itu mengembara di padang gurun. Allah itu ada di dalam kemah suci, di dalam tabernakel, menyertai mereka. Allah itu hadir di antara orang-orang Israel itu. Next, dan dalam arti yang senada saudara-saudara, Yesus Kristus adalah tabernakel Allah yang baru. Allah itu di dalam Yesus tinggal di antara manusia.
Dia tinggal selama 33 tahun bersama-sama dengan manusia. Mulai dari keluarga yang kecil, Maria dan Yusuf itu. Kemudian dia beranjak dewasa bersama-sama dengan murid-muridnya. Memuridkan para murid itu, saudara-saudara. Sehingga manusia itu dapat melihat kemuliaan Allah yang sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia Allah yang berada di tempat yang jauh itu menjadi dekat. Dia Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Saudara. Dia Allah yang kekal. Dia harus masuk ke dalam kefanaan. Allah yang tidak terlihat menjadi Allah yang bisa dilihat, bisa disentuh. Dia Allah pencipta langit dan bumi, raja segala raja, menjadi pribadi yang paling rendah. Hidup di tempat terendah, menjadi manusia. Saudara, semua itu dilambangkan dalam kisah Natal. Next. Ini lambang kisah Natal itu, saudara-saudara. Di mana Kristus itu lahir ke dalam dunia. Dikandung selama 9 bulan oleh Maria, seorang wanita yang berdosa. Dan dia lahir di palungan, di dalam kandang domba, kandang hewan. Sebuah tempat yang hina, yang kotor, saudara-saudara. Yang najis. Bukan di dekat pohon Natal, saudara-saudara. Lahir di bawahnya pohon Natal yang gemerlap dengan berbagai ornamen. Ornamen-ornamen yang cantik itu. Bukan, saudara-saudara. Bukan lahir di sana sehingga terlihat sangat-sangat romantis, saudara-saudara. Dia lahir dalam kehinaan, di dalam kondisi sosial, politik, ekonomi yang tidak nyaman sama sekali pada waktu itu. Karena Kristus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang terhina, orang-orang yang berdosa. Saudara, sebuah kesalahan ketika kita menganggap bahwa Natal itu begitu romantis, penuh dengan perasaan yang sentimental, saudara-saudara. Next, Natal adalah saat di mana kita mengagumi kembali kasih Allah yang rela turun ke dunia yang fana dan hina. Bukan untuk menikmati dunia, menikmati segala kesenangan dunia ini, tetapi untuk berkorban, bahkan mati bagi dunia. Kristus rela melepaskan kemuliaannya demi kita orang yang berdosa bisa dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai di sini apakah saudara-saudara melihat keindahan anugerah ini? Atau saudara-saudara mulai bosan mendengarnya? Sama aja beritanya. Apakah saudara-saudara mengalami perasaan yang kagum akan keindahan anugerah itu yang diberikan oleh Allah? Dan dia sendiri yang menjadi pemberian itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mencatat sebuah ironi terbesar kehidupan sepanjang masa. Next. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, cinta Yesus itu seolah-olah bertepuk sebelah tangan. Tetapi yang dimaksud Yohanes bukan demikian, saudara-saudara. Yohanes ingin menunjukkan bahwa memang dunia ini tidak bisa mengenal Yesus. Bahkan tidak bisa sama sekali menerima Yesus. Karena manusia ini sedang ada di dalam kegelapan. Mereka mengalami kematian rohani akibat dosa. Saudara, ini sebuah ironi sekaligus sebuah fakta bahwa memang kita ini tidak dapat dengan segala jasa, dengan segala upaya, kepantasan kita, kekuatan kita, kita mampu mengenal dan menerima Yesus. Next. Sebab itu Yohanes berkata di ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan manusia, keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, kematian rohani manusia itu menandakan bahwa ia tidak menyadari kebutuhan. Dia tidak punya kesadaran akan kebutuhan untuk diselamatkan. Ia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Kecuali, saudara-saudara, ada kuasa anugerah Allah yang memberikan kehidupan dan terang ilahi kepada orang-orang yang sudah mati itu. Ketika kuasa Allah yang bekerja kepada kita, umat pilihannya,
maka kita dimampukan untuk menerima Yesus Kristus dan engkau memperoleh keselamatan hidup kekal. Saudara tidak hanya diselamatkan dari murka Allah. Kalau hanya diselamatkan, maka nggak jauh beda dari asuransi atau BPJS. Dengan asuransi kita bisa dijamin keluar dari rumah sakit tanpa biaya sedikit pun. Mau ratusan juta, kita nggak usah pikir pusing. Setelah kita sembuh keluar dari rumah sakit, semua sudah ditanggung asuransi. Kita selamat dari biaya yang besar itu, saudara-saudara. Tapi misi Allah itu jauh lebih daripada asuransi, saudara-saudara. Dia tidak hanya memberikan keselamatan, tetapi lebih jauh lagi. Dia memberikan kuasa itu. Memberikan hak. Next. Kita diberi hak penuh untuk boleh menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara. Next. Ini adalah keindahan anugerah Allah selanjutnya, saudara-saudara. Bahwa Kristus tidak hanya menyelamatkan kita dari murka Allah, tetapi lebih lagi Allah itu mengadopsi kita yang hina ini, saudara-saudara. Dia mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya. Anak di sini bukan dari darah dan dari daging, yang menandakan karena faktor keturunan, bukan secara jasmani karena hubungan seksual, bukan karena keinginan hawa nafsu manusia, saudara-saudara. Tetapi dikatakan dengan jelas di sini, kita menjadi anaknya karena Allah yang menghendakinya di dalam kuasanya. Saudara, dengan kita menjadi anak-anaknya, next, itu berarti kita telah masuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dan kita berhak menerima janji-janji Allah itu. Dengan kita menjadi anaknya, saudara-saudara, kita ini punya akses langsung untuk berelasi, ngobrol dengan Allah. Sedekat anak dengan papanya. Oleh sebab itu kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Hanya kita, saudara-saudara, yang bisa. Ini sebuah anugerah yang luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus itu merangkum keindahan anugerah dengan begitu indah sekali. Kita baca Galatia 4 ayat 4-7. Next. Saya minta saudara-saudara membaca dengan keras bagian yang saya warna pink. Ya. Saya akan membacakan putih, waktu warna pink saudara-saudara ikut bersama-sama dengan saya membacanya. Ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah, wow, indah sekali saudara-saudara. Hanya murid-murid Kristus yang memanggil Allahnya sebagai Bapa. Sebab murid-murid Kristus adalah anak-anaknya. Kita murid-murid Kristus yang tidak sempurna, penuh dengan cacat celah, namun dalam kuasa dan kasih-Nya yang besar itu, kita diterima apa adanya sebagai anak, saudara-saudara. Next, inilah anugerah demi anugerah yang telah Kristus limpahkan dalam diri kita, saudara-saudara. Natal adalah berita Injil, di mana Allah yang seharusnya murka, menghukum kita, Dia rela memberikan dirinya sendiri dalam pribadi Kristus. Berinkarnasi dalam dunia fana, supaya kita yang terkutuk, supaya kita yang terhukum, dimurkai, kita diangkat menjadi anaknya. Apakah saudara-saudara melihat keindahan anugerah Allah ini? Apakah saudara-saudara kagum akan keindahan Kristus itu? Melampaui segala keindahan yang ada di dunia ini. Melampaui segala keindahan yang dunia tawarkan kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara mengaguminya? Bapak Ibu saudara-saudara, setelah penantian yang cukup lama, menantikan setelah saya menang
Saya menanti-nanti kapan ya giveaway itu datang ya. Aduh, sudah gak sabar dapat hadiah itu. Ya, lalu saya pada akhirnya dapat kiriman itu datang. Saya cepat-cepat buka paketnya, saudara-saudara. Dan saya menerima hadiahnya. Karena saya antusias sekali, saudara-saudara, waktu setelah buka paket, cepat-cepat saya langsung menyeduh kopi itu. Ya. Saya langsung mencoba membuatnya, menggiling, menyeduh dengan air panas, dan menikmati kopi dengan gelasnya. Maksudnya enggak minum pakai gelas ya, saudara-saudara. Ya. Saya lakukan itu setiap pagi, saudara-saudara, dengan alat itu. Waktu malam mulai tiba, saya sudah enggak tahan, pengen segera menyambut mentari, saudara-saudara, dan mulai kembali menyeduh kopi dengan alat ini. Saya bangga saudara-saudara punya alat ini. Karena yang lain belum punya. Ketika teman-teman asrama saya melihat, lalu ada yang pengen pinjem saudara-saudara. Karena mereka penasaran pengen coba ya sesama pecinta kopi. Lalu saya dengan bangga meminjamkannya. Ya. Boleh, ayo coba alat ini gitu ya. Dan saya sambil menceritakan sejarahnya mendapatkan alat kopi ini ya dengan bangga. Alat kopi ini juga menemani saya kemanapun ketika saya melakukan traveling, ya, bepergian, saya selalu membawa alat ini untuk menyeduh kopi di pagi hari saya. Next, tim musik bisa mulai naik ya. Saudara, anugerah melampaui hadiah. Sekali lagi anugerah itu melampaui hadiah. Anugerah itu seharusnya mengalihkan kecintaan kita dari hadiah, dari berkat-berkat, dari berhala-berhala yang kita inginkan, yang kita kejar di dunia ini, saudara-saudara. Saudara, malam ini engkau sudah mendengar berita Injil. Anugerah demi anugerah dari Allah itu. Mungkin selama ini saudara-saudara sudah mendengar ribuan kali berita ini, tetapi seringkali hanya nyangkut di pikiran. Menjadi sebuah informasi yang penting untuk diketahui, penting untuk didengar dan diketahui. Sehingga yang terjadi, berita Injil itu, berita Natal itu tidak mempengaruhi sama sekali kehidupan saudara-saudara. Next, berita Injil anugerah Allah bukanlah sebuah informasi pikiran saudara-saudara. Bukan hanya nyampe di pikiran saja, tetapi sebuah reformasi hati. Bukan di pikiran, tapi di hati. Allah memberikan anugerahnya melalui kedatangan Kristus, saudara-saudara, untuk menerangi hatiku yang gelap, hatimu yang gelap. Hati yang berisi segala keinginan yang jahat, hati yang berisi segala hawa nafsu, dengan segala berhala-berhala yang ingin dituruti oleh manusia. Hati yang berisi ketakutan, hati yang berisi kegelisahan hidup, hati yang berisi putus asa, kekecewaan, penolakan. Disitulah Kristus rindu berdiam, saudara-saudara. Disitulah Kristus rindu tinggal di dalam hatimu, berdiam dan menerangi hatimu, saudara-saudara. Adakah saudara yang selama ini masih merasa biasa-biasa saja dengan pribadi Kristus? Engkau bahkan bertanya, mana ada Allah yang mau turun ke dunia, merendahkan diri, berkorban ke dunia, mana ada Allah yang seperti itu? Jawabannya ada, saudara-saudara. Hanya Kristus Tuhan yang melakukannya bagi saudara-saudara. Saudara-saudara, terimalah Dia, sambutlah Dia, Yesus Kristus. Izinkan Dia masuk dalam hatimu. Dan biarkan keindahan Kristus itu mengalihkanmu dari segala keindahan duniawi. Mengalihkanmu dari segala kehausan akan harta, kuasa, seks, dan banyak hal yang lainnya. Saudara-saudara. Next, karena hanya Kristus yang lahir dan tinggal dalam hatimu, yang sanggup memuaskan hatimu, menerangi hatimu yang gelap, sehingga hidupmu boleh menjadi terang itu. Bukalah hatimu, saudara-saudara, bukalah hatimu. Sambutlah Yesus, anugerah terbesar dari Allah
bagi hidupmu. Amin. Lihatlah terangnya, begitulah Yesus terangi hidupmu. Nyalakan lilinmu, lihatlah terangnya, begitulah hidupmu terangi dunia. Dalam gelap yang kelam, sinarmu menyala. Walau kecil kan terlihat di atas bukit. Hidupmu pun kan nyata jadi kemuliaan. Walau kecil kan memberi arti yang nyata. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk mengambil handphonenya masing-masing dan menyalakan flashlight di handphonenya. Terang dari flashlight HP kita ini menjadi simbol bagi kita bahwa terang itu Nggak apa-apa, tetap aja. telah menerangi kegelapan dunia. Sambil merefleksikan hadirnya terang itu di tengah dunia yang gelap ini, mari bersama kita angkat flashlight kita. Dengan kerendahan hati, kita mau berkomitmen untuk menjadi terang dan menyatakan terang yang telah lahir dalam diri kita kepada dunia, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang-orang di samping kanan kiri kita. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Nyalakan lilinmu, lihatlah terangnya, begitulah Yesus terangi hidupmu. Nyalakan lilinmu, lihatlah terangnya, begitulah hidupmu terangi dunia. Dalam gelap yang kelam, sinarmu menyala. Walau kecil kan terlihat di atas bukit. Hidupmu pun kan nyata jadi kemuliaan. Walau kecil kan memberi arti yang nyata. Nyalakan lilinmu, lihatlah terangnya, begitulah hidupmu terangi dunia. Saudara, Allah tidak pernah berkata kepada kita, berbuatlah baik sebaik-baiknya. Berikan amal ibadahmu dulu dengan sekeras-kerasnya. Rajinlah beribadah.
Lakukan pelayananmu dengan luar biasa. Supaya aku senang. Baru aku mau lahir di hatimu, menebus hidup. Tuhan gak berkata demikian, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga ia merelakan putranya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh saudara-saudara, kasihnya terlalu besar. Sehingga dia mau datang untuk kita. Orang-orang yang masih berdosa. Orang-orang yang belum sempurna. Yesus juga berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan kau akan berjalan di dalam terang. Kau akan mempunyai terang hidup. Saudara, setiap kita yang memiliki terang hidup itu, yang mau berjalan bersama dengan Kristus, yang mau mengundang Kristus ada di hatinya, engkau sudah menjadi terang hidup itu, saudara-saudara. Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan amal ibadahmu, bukan karena hitung-hitungan dengan Tuhan, bukan supaya diselamatkan, tetapi itu semua engkau lakukan dengan penuh sukacita. Engkau melakukannya dengan penuh rasa syukur. Engkau akan beribadah dengan penuh sukacita. Engkau akan membaca firman Tuhan karena engkau begitu cinta, pengen tahu akan kehendak Tuhan. Engkau akan melayani dengan rasa syukur karena sudah mendapatkan anugerah itu. Engkau akan mulai melihat orang-orang di sekeliling yang belum mengenal Kristus, yang belum kenal anugerah yang begitu luar biasa melampaui hadiah-hadiah dunia itu. Engkau akan menceritakannya, engkau menerangi orang lain. Engkau akan melihat sesamamu di sekitarmu. Mungkin ada yang engkau terbeban, saudara-saudara, dengan sesamamu. Rindu memberikan pertumbuhan iman. Dan engkau rindu bersama-sama dengan dia, berjalan dengan dia. Memikirkan pertumbuhan rohani orang lain. Engkau belajar, saudara-saudara, untuk menikmati keindahan Injil Kristus bersama dengan saudara-saudara seimanmu. Sehingga setiap engkau boleh bersama-sama bertumbuh, mengalami keserupaan seperti Kristus. Saudara, pegang terus anugerah terbesar ini. Pegang terus anugerah Tuhan. Jadikan Kristus itu menjadi satu keindahan yang utama di dalam hidupmu. Dan jadilah terang hidup bagi sesama. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, ini setiap kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami, hati yang kotor, hati yang hina, hati yang hancur Tuhan, penuh dengan dosa. Kami mengundang Engkau masuk Tuhan dalam hati kami yang kotor ini. Kami percaya diri Tuhan mengundang Engkau di dalam hati kami yang penuh dengan dosa ini. Karena Engkau sudah lahir di palungan yang begitu hina itu. Kami percaya Tuhan, di dalam segala ketidaksempurnaan kami, Engkau Yesus Kristus mau menyapa kami, tinggal di dalam hati kami. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Yalah Engkau Tuhan terus mengajarkan kepada kami. Kami terus menikmati keindahan Kristus itu. Boleh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Dan ajar kami terus ya Tuhan. Boleh memancarkan terang anugerah-Mu itu Tuhan. Kami boleh membagikan kasih kami kepada sesama. Seperti Engkau yang sudah mengasihi apa adanya. Seperti Engkau yang sudah mengangkat kami menjadi anak itu Tuhan. Dan kami biarlah rindu hidup bagi sesama kami. Ini doa kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga secara khusus berdoa untuk jemaat, rekan-rekan kami. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara juga mengenal ada jemaat-jemaat yang ada sedang di dalam kelemahan tubuh. Malam hari ini sebutkan nama mereka di dalam doa-doa saudara-saudara. Kita bawa mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kita bawa kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Pergumulan permasalahan di dalam keluarga. Mereka ingin menjauh daripada Tuhan. Mari kita mohon, kita berdoa kepada Yesus Kristus. Tuhan, hadirlah di dalam diri mereka. Saat iman mereka lemah, kiranya Kristus boleh hadir di tengah-tengah mereka.
Dan biarlah dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang berat, penderitaan hidup yang harus dijalaninya ya Tuhan. Kiranya Engkau Yesus Kristus menerangi hidup mereka. Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan yang sejati. Sehingga mereka boleh terus kuat menjalani kehidupan di dunia ini. Sebab mereka percaya ada pengharapan yang sudah disediakan di dalam kekekalan. Ini doa kami ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara bisa mematikan. Kristus Tuhan telah memberikan terangnya, mengutus kita kembali ke tengah dunia ini dan menyatakan kehadiran terangnya di dalam hidup kita. Nyatakanlah terang Yesus dalam dirimu. Sampaikan firman itu dan nyatakan Yesus di dalammu. Bersama kita mau katakan, hidupku kita terbuka di wajah sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Kasih tahu kiri kananmu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Kasih tahu kiri kananmu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Tuhan Allah kita, sebab sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita. Kuduslah namanya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita. Sembah sujud di tumpuan kakimu Tuhan. Sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita. Kuduslah namanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Mari kita agungkan, kita puji Dia. Segala
Saat ini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan di malam Natal ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Godly Family dipersilakan duduk, doa teduh, dan selanjutnya akan pengumuman oleh penginjil Probo. Selamat malam, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.